Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ribuan warga masyarakat Kota Mataram menghadiri acara Puncak Millennial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di Eks Lapangan Udara Selaparang, Mataram Minggu pagi. Seorang guru ngaji di Kabupaten Lombok Timur nyaris dihakimi massa yang geram atas aksinya diduga mencabuli anak di bawah umur saat tengah mengajar mengaji di musola. Banyak cara mengajak warga untuk membawa pesan keselamatan berlalu lintas. Di Kabupaten Lombok Barat, 5.000 pelajar mengenakan busana adat dan seniman musik daerah turun ke jalan mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada warga masyarakat. bersama saya Rian Mudar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan warga masyarakat Kota Mataram menghadiri acara Puncak Millennial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di Eks Lapangan Udara Selaparang, Mataram Minggu pagi. Selain berisi pesan mengkampanyekan keselamatan lalu lintas, acara tersebut menjadi momentum mewujudkan target Zero Accident yang digelar serentak secara nasional di berbagai daerah. Aksi akrobatik puluhan personel pasukan pengawalan VIP Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi atraksi yang paling ditunggu-tunggu ribuan warga masyarakat Kota Mataram yang meramaikan acara Puncak Millennial Road Safety Festival yang digelar di Eks Bandar Udara Selaparang, Rembiga, Mataram Minggu pagi. Selain diisi dengan rangkaian atraksi akrobatik tim Polda dan klub akrobatik motor dari berbagai perkumpulan bikers di NTB, acara kampanye keselamatan lalu lintas tersebut juga diisi dengan jalan santai yang diikuti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kapolda berikut jajaran Muspida. Rangkaian Millennial Road Safety Festival yang diinisiasi Polda Nusa Tenggara Barat tersebut berisi ajakan kepada kaum milenial untuk mempelopori gerakan keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi aturan saat berkendara. Tak hanya berisi pesan mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas, ajang tersebut juga menjadi momentum mewujudkan target Zero Accident yang digelar Mabes Polri dan Kepolisian Daerah secara nasional di berbagai daerah. Kita lihat bersama lebih dari 120.000 orang ya datang di sini untuk sama-sama meriahkan acara Millennial Road seperti festival. Ya semoga dengan acara ini kita semua sadar berlalu lintas. Semoga kita stop pelanggaran, stop kecelakaan. Gerakan Road Safety Millennial sendiri bertujuan kolektif untuk membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas bagi generasi muda secara nasional untuk menekan angka kecelakaan berlalu lintas yang tergolong masih tinggi dan menjadi salah satu penyebab angka kematian di Indonesia. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Intensitas hujan yang cukup tinggi dan kondisi lingkungan permukiman warga yang belum normal pasca gempa menyebabkan jumlah warga terjangkit penyakit demam berdarah di Kabupaten Lombok Utara terus meningkat. Sejak 2 bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah sendiri telah merawat sedikitnya 52 pasien positif demam berdarah yang berasal dari sejumlah kecamatan di KLU. Kondisi curah hujan tinggi dengan kondisi permukiman warga masyarakat yang belum tertata pasca gempa menyebabkan penurunan penyakit demam berdarah dan malaria di Kabupaten Lombok Utara mulai meningkat dari hari ke hari. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, terhitung sejak 2 bulan terakhir tercatat sebanyak 52 pasien warga masyarakat terindikasi mengidap demam berdarah yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 26 diantaranya positif terjangkit demam berdarah dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah setempat. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara sendiri mengajak semua pihak masyarakat untuk rutin melakukan pencegahan dengan membersihkan lingkungan terutama areal genangan air yang berpotensi menjadi tempat bertelurnya nyamuk membawa penyakit demam berdarah. Di Lombok Utara sampai dengan minggu ke-8 di 2019 ini sudah ada 52 kasus suspek dan setelah diperiksa ini memang ada 26 orang yang positif DBD. Ini memang kita sudah langsung tangani, untuk yang memerlukan rujukan kita sudah lakukan rujukan dan alhamdulillah sampai saat ini jumlah tersebut memang belum setinggi tahun yang lalu.
Selain aktif akan terus melakukan sosialisasi dan pengasapan di sejumlah wilayah terindikasi demam berdarah, pihak Dinas Kesehatan juga mengajak semua warga untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan mereka, terutama pada akhir musim penghujan saat ini. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Korem 162 Wirabakti Mataram terus mendorong proses percepatan pembangunan hunian tetap warga masyarakat korban gempa dengan memantau langsung progres pembangunan di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Tengah. Langkah recovery perumahan para korban gempa tersebut menjadi komitmen TNI Polri dengan mengerahkan ribuan personil yang ditugaskan khusus membantu warga masyarakat bangkit pasca gempa. Peninjauan progres pembangunan Huntap dilakukan langsung Komandan Korem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Dandim 1620 Lombok Tengah di Dusun Montong Dau, Desa Terata, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Progres pembangunan rumah jenis Risa dan Riko di kawasan ini menjadi salah satu titik fokus yang dilakukan pemerintah daerah mengingat kawasan tersebut menjadi titik terparah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah. Selain memantau pengerjaan rumah milik warga, Korem juga terus melakukan koordinasi untuk mendampingi warga untuk melakukan verifikasi ulang bagi warga masyarakat yang belum masuk daftar penerima dana stimulan rehab gempa. Ya, sesuai dengan perintah dari pimpinan, dari komando atas, dalam arti dari pemerintah pusat, kita ditargetkan sampai tanggal 12 April nanti. 1 minggu menjelang Pilpres, kami akan sementara hentikan pekerjaan-pekerjaan konsentrasi untuk pengamanan Pilpres tahun 2019. 443 Montong Dau, Keluncing 201, 43 Montong Dau saja. Keluncing 201. Nah, jadi total semuanya sekitar 800-an untuk desa Terata. Ya. Itu kategori dosa ringan atau dosa berat? Yang berat saja, lain yang ringan dengan sedang itu beda lagi. Oh, ini yang berat aja ini. Yang berat saja. Menurut data terakhir yang berhasil dikumpulkan pihak terkait, di Dusun Montong Dau total rumah rusak berat mencapai 800 unit dengan total rumah Risa yang sudah terbangun sebanyak 50 unit dan rumah instan konvensional mencapai 150 unit. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga masyarakat lintas agama yang merupakan korban gempa menggelar doa bersama dan parade 1000 obor di Dermaga Bangsal Kabupaten Lombok Utara Minggu malam. Selain berisi pesan untuk bangkit menata hidup pasca gempa, parade 1000 obor juga menjadi motivasi warga untuk tetap menjaga keharmonisan dan toleransi antar sesama. Tepat menjelang petang, ratusan warga lintas agama Kabupaten Lombok Utara beramai-ramai mendatangi kawasan pinggir pantai, tepatnya di Dermaga Bangsal Pemenang, untuk berkumpul dan menggelar doa bersama dengan perwakilan pemerintah daerah setempat. Acara yang diinisiasi warga masyarakat lintas agama tersebut dilakukan dengan berdoa bersama yang dilanjutkan dengan parade 1000 obor di pinggir pantai, serta menyalakan obor raksasa secara bersamaan sebagai simbol mengajak warga untuk bangkit menata masa depan. Selain diisi dengan renungan dan doa bersama, rangkaian acara juga diisi dengan aneka motivasi untuk mengajak warga masyarakat bangkit menata ekonomi warga pasca gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Rangkaian acara parade 1000 obor bertajuk Malam 1000 Cahaya tersebut juga menjadi rangkaian acara Bangsal Menggawe yang merupakan acara gawe tahunan warga desa Pemenang untuk menguatkan semangat kebersamaan serta kerukunan beragama. Agenda yang filosofinya itu adalah mengumpulkan perbedaan-perbedaan yang ada untuk kita jadikan sebagai satu persamaan. Di sini Bapak lihat semua agama Hindu, Buddha, Muslim bersatu, duduk bersama, kita sama-sama berdoa tadi dengan agama kita masing-masing, lalu kita nyalakan obor, menandakan pertama adalah semangat persatuan. Ya, kami percaya bahwa masyarakat Pemenang itu masih memiliki semangat untuk membangun pasca gempa yang ingin kita simbolkan dengan bersatunya seluruh masyarakat membawa obor untuk menyalakan obor besar yang diciptakan oleh masyarakat sendiri yang bikin itu sebagai simbol bahwa mereka bersatu. Selain berisi pesan moral bagi warga untuk bangkit menata hidup pasca gempa, acara tersebut juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk tetap hidup rukun dalam keberagaman serta memupuk toleransi antar warga yang selama ini tetap terawat di kabupaten termuda tersebut. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.
Masih bersama saya Rian Mudar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Ribuan warga masyarakat Kota Mataram menghadiri acara Puncak Millennial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di eks Lapangan Udara Selaparang, Mataram Minggu pagi. Seorang guru ngaji di Kabupaten Lombok Timur nyaris dihakimi massa yang geram atas aksinya diduga mencabuli anak di bawah umur saat tengah mengajar mengaji di musola. Banyak cara mengajak warga untuk membawa pesan keselamatan berlalu lintas. Di Kabupaten Lombok Barat, 5.000 pelajar mengenakan busana adat dan seniman musik daerah turun ke jalan mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada warga masyarakat. Seorang guru ngaji di Kabupaten Lombok Timur nyaris dihakimi massa yang geram atas aksinya diduga mencabuli anak di bawah umur saat tengah mengajar mengaji di musola. Pelaku mengaku tergiur untuk mencabuli korbannya karena dorongan spontan ingin melepaskan hasratnya kepada anak kecil. Proses evakuasi pelaku seorang pemuda yang berprofesi sebagai guru ngaji berinisial MA 20 tahun asal Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berlangsung dramatis karena petugas harus melindungi tersangka dari kepungan massa yang ingin menghakiminya. Pelaku diamankan petugas karena diduga melakukan aksi pencabulan terhadap sejumlah muridnya atas laporan keluarga korban yang mengaku anggota keluarganya diduga dicabuli oleh pelaku saat tengah mengaji di musola. Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung mengamankan pelaku di rumah kos miliknya yang saat itu juga telah dikepung massa yang hendak menghakiminya karena geram dengan tindakan asusila yang dilakukan. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku hingga saat ini mengakui mencabuli 2 orang muridnya dengan meraba alat vital dan dada para korban. Pelaku mengaku tergiur untuk mencabuli korbannya karena dorongan pribadi yang secara spontan ingin melepaskan hasratnya kepada anak kecil. Pelakunya berdasarkan interogasinya dia bahwa dia ingin menyetujui anak ini pada saat itu memang serta-merta dan saat itu memang dia langsung punya niat untuk melakukan pencabulan terhadap anak. Untuk ancaman hukumannya terhadap yang bersangkutan ini kami kenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya memang 10 tahun. Kasus dugaan pencabulan sang ustadz kepada anak didiknya saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Timur untuk mendalami motif dan juga keterangan pelaku terkait dugaan jumlah korban yang telah dicabuli tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan kepala dusun bernama Sahnim yang dilakukan oleh tersangka yang tak terima ibunya dikencani korban akhirnya digelar untuk mencocokkan keterangan berita acara pidana dengan peristiwa sesungguhnya yang menyebabkan korban meregang nyawa. Dalam adegan tersebut, tersangka memperagakan 8 adegan bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban. Reka ulang kejadian perkara kasus pembunuhan dengan tersangka berinisial M, 28 tahun warga dusun Batu Sakti, Desa Kedaru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Akhirnya digelar tim Satreskrim Polres Lobar dengan menghadirkan langsung tersangka di lokasi tempat kejadian perkara. Dalam rekonstruksi kasus pembunuhan kepala dusun bernama Sahnim, 50 tahun yang bermotif sakit hati tersebut, pelaku memperagakan sedikitnya 8 adegan saat peristiwa naas tersebut terjadi yang akhirnya menyebabkan sang kepala dusun tewas mengenaskan. Selain untuk mencocokkan berita acara pidana yang dituangkan berdasarkan keterangan pelaku, rekan ulang kejadian tersebut juga diperlukan untuk mencocokkan BAP dengan peristiwa sebenarnya, sekaligus untuk mengumpulkan kemungkinan bukti baru dalam pendalaman perkara. Dalam reka ulang tersebut, pelaku kalap dan emosi saat menyaksikan ibu pelaku dikencani oleh korban yang juga adalah kepala dusun di desanya yang langsung mengejar korban dan menghabisinya menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Ya, rekonstruksi hari ini alhamdulillah lancar ya. Untuk semua saksi, terus kemudian dari pihak keluarga korban, keluarga tersangka semuanya hadir ya. Kita tadi melakukan sebanyak 8 adegan ya. Semuanya cocok dengan fakta yang ada atau alat bukti yang ada. Ya, nanti tinggal menunggu penyelesaian berkas kemudian kita kirim ke jaksa pastinya. Dalam kasus tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti pakaian serta senjata tajam dan batu yang diduga digunakan menghabisi nyawa korban.
Atas perbuatannya menghabisi nyawa korban, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Ribuan masyarakat Lombok Tengah memadati lapangan alun-alun Tastura Praya dalam rangka jalan sehat pada puncak acara Millennial Seperti Road Festival yang diselenggarakan oleh Polres Lombok Tengah Minggu pagi. Kegiatan ini menjadi momentum pihak kepolisian mewujudkan masyarakat yang tertib lalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan di jalan. Ribuan warga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah turun ke jalan di Kota Praya merayakan puncak deklarasi Millennial Seperti Road Festival dengan mengambil garis start dari alun-alun Tastura Praya. Dihadiri langsung Kapolres Lombok Tengah, pihak Muspida serta Dandim 1620 Lombok Tengah. Dalam kegiatan yang diinisiasi Polres Lombok Tengah tersebut untuk menggugah kesadaran generasi muda kaum milenial untuk tertib berlalu lintas dan disiplin saat berkendara di jalan raya untuk mengurangi resiko kecelakaan. Selain menyasar generasi milenial, acara tersebut juga penting melibatkan para orang tua agar menyadari pentingnya pengawasan kepada anak-anak mereka untuk tertib berlalu lintas sebagai upaya kolektif menekan angka kecelakaan lalu lintas yang tergolong masih tinggi di kabupaten tersebut. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Lombok Tengah, angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Lombok Tengah dari tahun ke tahun terus menurun seiring meningkatnya indikator kesadaran dalam mematuhi aturan lalu lintas. Adik-adik hadir di sini kita undang dan kita harapkan ke depan bisa mendukung kita dalam program Millennial Road Safety Festival untuk mengurangi terjadinya fatalitas kecelakaan di jalan. Selain menggugah kesadaran semua pihak untuk sadar berlalu lintas, melalui Millennial Safety Road ini diharapkan angka kecelakaan di jalan bisa berkurang dengan membudayakan tradisi keselamatan berlalu lintas yang kolektif bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengajak warga untuk membawa pesan keselamatan berlalu lintas. Di Kabupaten Lombok Barat, 5.000 pelajar mengenakan busana adat dan seniman musik daerah turun ke jalan mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas kepada warga masyarakat. Acara tersebut mendapatkan apresiasi dan dinyatakan berhasil memecahkan Museum Rekor Indonesia kategori arak-arakan pengantin pasangan terbanyak. Parade 5.000 pelajar mengenakan pakaian adat khas 3 suku di Nusa Tenggara Barat serta penampilan ratusan seniman musik khas daerah yang turun memadati jalan protokol Kota Gerung Lombok Barat menjadi penanda puncak perayaan Road Safety Millennial yang digelar Polres Lombok Barat bersama pihak Pemda setempat. Berbeda dengan yang digelar di daerah lain, Kabupaten Lombok Barat sendiri menampilkan atraksi budaya daerah dengan penampilan budaya khas dan kesenian daerah sebagai metode untuk menyampaikan pesan moral tentang keselamatan berlalu lintas. Selain menampilkan busana daerah dan seniman musik daerah, acara tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan 53 pasangan pengantin remaja yang turut diarak memeriahkan acara. Selain mendapatkan antusiasme warga, rangkaian kegiatan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia dan berhasil memecahkan rekor dunia penampilan arak-arakan pengantin jumlah pasangan terbanyak yang pernah ada. Acara pemberian piagam pemecahan rekor muri tersebut diberikan langsung oleh perwakilan Muri Indonesia, Ridho Al-Amin, sebagai apresiasi suksesnya penyelenggaraan acara tersebut kepada pihak terkait. Pada hari ini, Muri kembali menyaksikan sebuah kegiatan yang luar biasa, di mana pada hari ini Muri berkesempatan untuk dapat melihat suatu tradisi khas dari Lombok Barat, yaitu acara nyongkolan atau arak-arakan pengantin, di mana belum pernah terjadi sebelumnya. Nyongkolan atau arak-arakan pengantin ini dengan pasangan sebanyak 53 pasang dan ini merupakan yang terbanyak. Memang sengaja saya mengadakan kegiatan tradisi adat nyongkolan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan adat istiadat budaya Sasak kepada kaum milenial.
Selain bertujuan mengenalkan tradisi budaya serta kesenian daerah, pendekatan atraksi budaya tersebut sengaja dilakukan Polres Lombok Barat untuk mengkampanyekan gerakan keselamatan lalu lintas bagi kalangan generasi muda untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya yang diinisiasi secara nasional oleh Mabes Polri. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.